mestinya di minggu keempat, minggu keenam rapidnya antibodi akan naik gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin respon imunnya tidak baik, itu sangat mudah sekali kena lagi gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja. COVID ini masih ada, pandemi kita masih sama-sama hadepin gitu ya. Sebenarnya kalau bicara lelahnya tenaga kesehatan itu udah luar biasa, dan ini kasus bukannya makin turun, makin naik terus. Mudah-mudahan dengan tadi M yang keempat ya Om Mendia, selalu memanjatkan doa, kita selalu doa supaya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan klaster kantor, klaster rumah, semua itu selalu dicegahnya ya tadi dari Oke, makasih. Jadi buat para garda terdepan ya, semoga ini menjadi ladang pahala itu buat teman-teman semua, sehingga yang namanya lelah itu bukan lelah, jadi lillah gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya namanya ya, kita sadarkan diri kita masing-masing gitu, untuk kita memang sedang berjuang untuk menyelamatkan banyak nyawa begitu ya, sehingga lelah itu menjadi lillah gitu. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Tadi ada bicara klaster ya, klaster kantor, keluarga. Nah, kebetulan di sini juga mungkin Dokter Naweng nih ya. Dokter Naweng ada udah on lagi? Udah ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naweng. Apa kabar, Weng? On and off. Ya, nggak apa-apa. Ini Punten juga lagi di jalan. Mudah-mudahan kelihatan mukanya. Yang penting suaranya. Iya, yang penting suara dan mukanya gitu. Mukanya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi mau ini, Weng, kira-kira apa ya? Tadi kan udah cerita ya, ada klaster-klaster gitu ya. Gimana sih kalau gambaran klaster keluarga tuh, berapa sih jumlah pasien di puskesmas gitu kan, gambaran atau jumlahnya, kemudian bagaimana sih peran puskesmas kalau misalkan ada ketemu kita ketemu ya, suspek. Iya, saya suspek begitu ya, terus nggak punya duit gitu, bokeh gitu ya, kayak gedek bokeh gitu. Iya, baik. Nah, terus gimana gitu harus kita melakukannya begitu, Dokter Naweng, silakan. Punten, nggak usah panggil dokter lah, panggil Naweng aja. Punten, tadi saya mohon maaf tidak bisa mendengarkan materi sebelumnya. Nanti kalau yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Dokter Eri maupun Dokter Diah, mohon maaf ya, karena tadi saya nggak mendengarkan yang sebelumnya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, sebetulnya semua pasien yang memang gini, pasien itu kan ada suspek, ada probable, ada terkonfirmasi positif. Gitu ya. Suspek itu adalah orang yang punya gejala mirip COVID, tapi dia riwayat kontaknya tidak jelas. Kemudian probable adalah orang yang punya riwayat mirip COVID, tapi dia kontak eratnya jelas. Terkonfirmasi positif adalah orang yang memang sudah diperiksa dan sudah hasil swab PCR-nya positif. Nah, kalau yang sudah terkonfirmasi positif, memang eratnya jelas semua ditanggung oleh. Terkonfirmasi positif adalah orang yang memang sudah diperiksa dan sudah hasil swab PCR-nya positif. Nah, jadi kalau yang apa yang dilakukan puskesmas, sebetulnya tugas utama puskesmas itu beda dengan rumah sakit ya. Puskesmas itu memang dia adalah intinya sebenarnya promotif dan preventif. Jadi yaitu lebih kepada mengurus pasien yang ada di rumah gitu. Artinya begini, misalnya ada seseorang positif. Nah, tugas puskesmas itu terutama memastikan bahwa di rumah dia itu siapa aja sih yang jadi kontak erat orang itu gitu ya. Nanti kemudian ketika kontak eratnya ada, sebetulnya begini, puskesmas itu menjalankan pekerjaannya terkait COVID itu pedomannya adalah pedoman Kemenkes yang sudah keluar Revisi kelima. Nah, Revisi kelima itu sebetulnya dikatakan bahwa kontak erat seseorang yang positif itu dia hanya perlu dipantau selama 14 hari. Tidak perlu diswab. Jadi yang perlu diperiksa swab PCR itu hanya kontak erat seorang terkonfirmasi positif tapi dia bergejala. Tapi kondisi seperti itu di masyarakat. Putus semua lagi mobil. Ya. Setrum. Wah. Jadi di layar gua Benny yang nongol ini. Kenapa? Di layar gua Naweng jadi Benny ini. Tadi putus, Weng. Lanjut, Weng. Oh iya, baik. Pak Wali Kota membuat kebijakan bahwa semua kontak erat diswab. Jadi memang di puskesmas itu kalau ada seseorang yang kemudian kami mengumpulkan siapa saja sih kontak eratnya. Kontak erat itu adalah orang yang berada di dekat orang yang positif
positif gitu ya, dalam durasi di atas 15 menit, kemudian ketemunya juga nggak pakai APD gitu. Misalnya, atau dia banyak bersentuhan, berjabatan tangan. Biasanya sih pengalaman tuh orang yang akan positif dari seorang yang positif pas suaminya atau istrinya, gitu. Karena mereka kan banyak berinteraksi seperti itu. Jadi tugas puskesmas memastikan bahwa setelah si pasien itu mendapatkan tata laksana sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kalau dia OTG dia nggak perlu diapa-apain. OTG itu adalah orang yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala. Nah itu dia nggak perlu diapa-apain, dia hanya diedukasi supaya daya tahan tubuhnya meningkat karena kan COVID itu penyebabnya virus. Virus itu adalah self-limiting disease dalam artian kalau daya tahan tubuh bagus, kekebalan bagus, nanti virusnya juga akan mati oleh kekebalan tubuh orang tersebut. Jadi kalau dia OTG, tidak ada gejala, ya edukasi untuk meningkatkan imunitas dan menjaga supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kalau dia gejalanya ringan, kita berikan obat-obatan sesuai dengan gejalanya. Tidak dikasih antivirus juga. Kalau dia gejalanya sedang, nah itu dia. Kalau udah sedang atau bahkan sampai berat, baru nanti kemudian dipikirkan untuk dikirimkan ke rumah sakit. Yang masuk gejala sedang itu adalah orang yang sudah kemudian demam di atas 38 derajat dan tidak turun-turun gitu. Atau dia sesak, frekuensi nafasnya tinggi, kemudian saturasi oksigennya rendah gitu ya. Atau dia diare berkepanjangan seperti itu. Kalau dia nggak sampai gejala seperti itu, biasanya dia bisa di rumah aja. Nah kalau yang berat itu biasanya memang yang saturasi oksigen sudah sangat turun sehingga dia perlu pasang ventilator. Itu memang yang perlu pengawasan khusus. Jadi setelah memastikan bahwa semua pasien mendapatkan tata laksana sesuai dengan kategorinya, kemudian puskesmas mengurusi keluarganya. Kan. Nanti keluarganya biasanya kalau ada satu orang yang positif, nanti rumahnya akan ada yang positif juga. Gitu. Itu memang yang namanya kluster keluarga. Dan kalau boleh terus terang, kalau di pasien di tempat saya itu 99% adalah kluster keluarga. Jadi diawali dengan seseorang yang terkena di tempat kerjanya, baik dia seorang pekerja kantor atau buruh atau petugas kesehatan gitu. Nah, ketika dia sudah positif karena memang mungkin di rumah juga tidak melakukan protokol kesehatan di rumahnya juga kurang baik gitu ya, atau protokol kesehatan pulang kerjanya juga kurang baik sehingga kemudian di rumah jadi bertambah. Tadi saya sempat mendengar sepotong itu dia mengatakan bahwa ada satu keluarga bertambah menjadi sekian, itu juga pernah terjadi. Jadi ada satu keluarga kemudian ternyata dari satu orang tuh nambah jadi 16, jadi sekian, karena memang orang di sekitarnya positif semua, mungkin seperti itu. Terus tadi kalau kita kembali ke biaya, memang kalau puskesmas itu salah satu tugasnya adalah membuat surat rujukan. Artinya kalau rumah sakit yang bukan rumah sakit itu biasanya kalau pasien terkonfirmasi positif itu dikirimkan oleh puskesmas, dia harus pakai rujukan supaya bisa dipastikan nanti kemudian pembiayaannya diganti oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itulah kurang lebih. Sama tentu saja karena puskesmas promotif preventif ya edukasi gitu ya. Bentuk edukasinya bermacam-macam. Kalau sekarang di era pandemi kan kita nggak bisa ketemu langsung sama orang. Jadi kebanyakan kita melakukan edukasinya secara online, daring atau virtual gitu ya. Bisa melalui medsos, bisa melalui grup WA, bisa melalui apa saja deh pokoknya yang tidak ketemu. Video-video pendek, umpamanya video-video pendek yang isinya adalah edukasi yang mudah dicerna oleh masyarakat luas, itu juga kita bikin. Nah tapi memang mungkin selain hal tersebut, karena memang kalau puskesmas itu kan dia kan kerja tidak sendirian, dia pasti kerja dengan yang namanya lintas sektor. Lintas sektor itu siapa? Kecamatan, kelurahan, kemudian ada namanya 3 pilar, Polri, TNI gitu. Jadi kadang-kadang pada saat ada tindakan penertiban itu juga kami harus terjun dalam artian kalian memberikan edukasi buat orang-orang yang ada di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Dan memang satu lagi, ada juga tugas puskesmas yang lumayan berat. Jadi begini. Kalau diceritakan kan gampang ya, orang yang positif, kemudian kita melakukan tracing atau pelacakan kontak erat, tapi pada prakteknya banyak orang yang tidak mau dilakukan pelacakan kontak erat. Jadi ada yang positif, dia menolak untuk ini, atau ada yang positif, dia bahkan tidak mau menerima puskesmas untuk melakukan pelacakan gitu. Yang lebih parahnya juga, kalau di rumah sakit saya rasa pasti udah pernah kejadian. Orang sudah jelas dia terkonfirmasi positif, tapi dia tidak mau dilakukan pemulasaran secara COVID, sehingga kemudian jadi kemana-mana gitu kan. Pernah beberapa kali kejadian di tempat saya itu orang positif tidak mau pemulasaran, dimandikan di rumah, kemudian orang-orang yang memandikan akhirnya ada yang meninggal satu, karena memang yang namanya juga terkonfirmasi positif gitu ya. Ketika penanganan jenazahnya tidak sesuai dengan COVID, tentu kan berisiko buat yang memandikan seperti itu. Jadi itu. Ya, terus lagi masuk ke ruangan lagi. Kalau boleh jujur, sekarang nih dengan adanya COVID, kalau dulu kan yang datang ke puskesmas hanya orang-orang yang
taruhlah yang pakai BPJS gitu ya, atau yang menengah ke bawah. Tapi sekarang juga dari perumahan elit akan mencari puskesmas ketika mereka butuh penanganan. Ya. Puskesmas, bukan misalnya pelayanan swasta, pelayanan kesehatan swasta. Sekarang punya banyak lah yang kemudian kenal, oh ini puskesmas tuh begini, itulah kurang lebihnya. Ya, oke. Berarti ada juga ya orang yang udah terkonfirmasi positif, tidak mau ditangani. Oh banyak. Banyak ya? Banyak lumayan. Oh satu lagi yang saya lupa, mohon maaf. Gini, jadi sekalian ya, mumpung banyak yang mendengarkan, insya Allah. Stigma terhadap COVID itu masih luar biasa. Jadi begitu seseorang terkena COVID, nanti kemudian lingkungan akan aduh panik nggak keruanan gitu ya. Kalau kami itu pengalamannya misalnya kalau ada yang kena COVID, nanti Pak RT-nya, Pak RW-nya, tantenya, semua itu akan menghubungi dulu panik. Ini begini, Bina, itu juga menjadi bagian tugas puskesmas untuk memberikan edukasi bahwa ya COVID itu harus ditangani betul, COVID itu bahaya, tapi tidak usah kemudian takut berlebihan, kemudian ada yang COVID semua pada takut, ada yang COVID itu kucilkan segala, itu juga masih terasa stigma itu buat penderita-penderita COVID di lingkungan. Seperti itu. Alhamdulillah sedikit positif sebenarnya, kalau ada yang positif mereka lebih kepada mendukung daripada menjauhi, tapi belum banyak ya. Ya. Ya ini kejadian juga di temen gua ada di Pesona Kayangan situ di Depok gitu ya. Pesona Kayangan, dia udah isolasi mandiri, udah terkonfirmasi negatif, tapi pada saat dia mulai keluar beraktivitas begitu, tetangga-tetangga sama satpamnya juga masih kadang-kadang itu kok udah, padahal dia udah negatif begitu. Jadi memang rasa parno itu masih tinggi juga ya, bahkan di kalangan yang menengah atas juga masih begitu gitu. Sebetulnya maaf ya, ketakutan itu justru lebih tebal di menengah atas kalau saya melihatnya. Jadi nggak tahu kenapa ya, pengalaman ya, karena kan masyarakat yang ada di puskesmas saya kan juga variatif, ada yang menengah bawah, ada yang menengah atas. Nah, yang menengah bawah ini justru biasanya lebih mudah untuk diedukasi gitu ya. Tapi yang menengah atas kalau diedukasi sama dokter puskesmas itu dia lebih susah percaya daripada gini. Dia pernah datang ke puskesmas, dikasih tahu A sampai Z gitu ya, dia nggak percaya. Pergilah dia ke rumah sakit swasta. Yang disampaikan sama, tapi dia menerima dengan legowo gitu. Oh gitu. Jadi memang menengah ke atas ini justru yang lebih sulit untuk menerima masukan gitu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman di 34 nih penjelasan Naweng sama Eri sama lah, bobotnya nggak beda gitu, mudah-mudahan. Ya gitu. Oke, Weng. Terakhir ada pesan khusus buat kita nih mengenai pencegahan penularan dan deteksi dini untuk COVID. Mungkin saya mengulang yang tadi ya, mungkin tadi juga dia sama Eri udah menyampaikan. Jadi sebetulnya digarisbawahi lagi bahwa COVID itu penyebabnya virus, dan virus itu sebetulnya jarak di atas 1,5 meter dia tidak akan membahayakan orang lain, gitu ya. Artinya kalau misalnya nih tetangga kita ada yang positif, ya sudah kita tenang-tenang aja gitu. Kalau yang saya alami belum pernah sih ada virus yang pindah dari satu rumah ke rumah tetangganya, gitu. Itu belum pernah. Jadi kalau tetangga kita positif, kan rumah kita pasti jaraknya juga di atas 1,5 meter ya dengan tetangga kita itu. Ya udah biasa-biasa aja gitu ya, nggak usah ketakutan, nggak usah kemudian kalau kemarin tuh saya pernah kejadian tuh, ada di lingkungan yang rumah itu positif, dikasih polis lain loh rumahnya sama tetangganya, garis polisi yang kuning hitam gitu. Aduh, saya datang, saya marah-marah, ini apa dari pembunuhan apa, saya bilang gitu kan. Itu harus kita hentikan gitu. Kemudian satu lagi tadi Wendy sempat menyebutkan bahwa sudah negatif tapi orang masih takut. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa sekarang ini orang yang positif ketika dia sudah selesai dipantau 14 hari itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab ulang gitu. Karena ternyata dilihat bahwa orang yang sudah 14 hari positif ketika dia di swab ulang itu hasilnya akan positif, tapi sebenarnya virus yang bekas stresnya aja. Virusnya udah tidak bisa menularkan ya. Itu kemudian diperiksa ulang, jadi sesuatu yang membantu karena sisa-sisa virus atau fragmen-fragmen virus itu tidak bisa kemudian menginfeksi orang lain. Itu seperti itu. Jadi memang sudah lama kita tinggalkan kalau positif itu harus di swab sampai negatif. Dulu waktu awal-awal pandemi ketika pengetahuan dunia medis belum terlalu banyak terkait hal tersebut, memang banyak yang kemudian
sampai 3 bulan berulang-ulang swab masih positif. Tapi sekarang kita sudah tidak seperti itu. Jadi intinya 14 hari atau 3 hari bebas gejala, dia sudah bisa dinyatakan aman untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi nggak usah sampai swab berulang-ulang, buang-buang biaya. Ya. Yang terakhir, pesan mengenai pencegahan. Tadi kayaknya dia juga 3M plus, 3M kalau dia maunya 4M plus kalau saya. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak aman, meningkatkan imunitas, itu paling penting. Nanti yang terakhir adalah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus itu akan dibunuh oleh kekebalan tubuh kita. Jadi kalau toh memang kita ketemu virus, tapi kita dalam kondisi kekebalannya bagus, kitanya fit, itu virus juga akan mati. Itu yang menjelaskan kenapa kok ada orang yang sama-sama ketemu orang positif tapi yang satu sehat, yang satu kena gitu. Karena memang yang sehat itu mungkin pada kondisi di mana dia kekebalan tubuh atau imunitasnya kuat sehingga ketika dia ketemu virusnya juga akan mati. Jadi saya menggarisbawahi sekali 4M plus gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak aman, meningkatkan imunitas. Satu lagi deh, menghindari kerumunan. Menghadapi libur tahun baru, ada libur Natal, libur tahun baru. Saya nggak tahu kalau di kota lain karena saya punya datanya di Depok. Itu peningkatan kasus gila-gilaan, grafiknya tuh terus naik. Nggak kebayang kalau sampai nanti ada klaster libur tahun baru gitu ya. Jadi kalau kami sih di puskesmas yang saya tempati itu benar-benar udah sangat gencar mengatakan bahwa nggak usah lah liburan itu, sekali aja nggak usah liburan tahun baru, udah stay at home, protect your family, ya udah nggak usah macam-macam dah, cari hiburan tahun barunya tuh yang tidak membahayakan, yang tidak mengundang COVID datang ke rumah. Nah, mungkin itu ya sedikit mengenai supaya kita tidak. Oke, thank you Naweng. Ini ada buat para dokter nih, ada yang nanya nih, Oni ya kayak nanya, gede nih kayak. Kalau virus itu bertahan di sendok, gelas piring nggak sih gitu? Begini, saya pernah membaca bahwa memang di beberapa permukaan, apalagi yang barangnya itu organik ya, jadi ada rantai karbonnya, itu memang dia bisa bertahan lebih lama gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita harus rajin mencuci tangan. Kalau kita habis pegang sesuatu yang kita nggak tahu bersih apa enggak, padahal kemudian kita mau makan taruhlah gitu ya, harus membersihkan tangan, karena kita kan nggak tahu apa yang kita pegang. Dan kemudian memang ketika di sebuah rumah ada seseorang yang positif kemudian isolasi mandiri, advice kita adalah memang rumah dibersihkan secara teliti dan berkala, jadi misalnya continue gitu. Kamar mandinya dibersihkan, lantainya, temboknya memang untuk mengantisipasi apakah memang virus masih bisa menempel di situ. Karena kalau dibersihkan dengan cairan pembersih itu kan pasti akan mati ya virusnya. Virus itu kena sabun mati, kena sinar matahari mati. Aneka sabun, Rinso, sabun mandi, semua itu mati. Detol apalagi. Jadi sebenarnya kalau dia ada di luar tubuh manusia, dia itu gampang membunuhnya. Yang susah kalau dia ada dalam tubuh manusia, karena belum ada obat yang bisa membunuh virus gitu. Kalau minum sabun aja, Weng. Nggak bisa ya minum sabun? Boleh. Nanti silakan Om Wendy dulu yang nyoba ya. Wendy nyoba dulu. Om Wendy-nya nyoba dulu. Dikasih pon-pon, dikasih sabun. Seperti itu. Yang susah kalau dia dalam tubuh, karena memang belum ada obat yang bisa membunuh virus. Kalau ada orang sakit dikasih antivirus, antivirus itu pekerjaannya hanya menghambat replikasi virus supaya jumlah virus tidak bertambah sehingga dia tidak bisa banyak banyak melukai tubuh, banyak membuat tubuh sakit. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi Om Hari Hermawan nih, vaksin perlu nggak sih? Gitu. Oke, baik. Vaksin ini memang menjadi topik yang lumayan hangat ya akhir-akhir ini. Jadi begini teman-teman, punten. Saya mungkin menyampaikannya begini. Pandemi ini sudah berapa bulan ya? 10 ya? 9. Baik. 10 terus nih. Pemerintah punya kewajiban untuk melakukan sesuatu supaya pandemi ini berhenti. Gitu ya. Salah satu cara untuk membuat pandemi berhenti adalah dengan melakukan vaksinasi massal. Gitu. Karena dengan vaksinasi massal itu tujuannya nanti akan terbentuk herd immunity atau immunity kelompok, kekebalan kelompok. Nah, suka tidak suka dengan hal tersebut harus dilakukan sesuatu untuk menghentikan pandemi. Ya, karena memang vaksinasi COVID ini sudah di depan mata dan sebagai orang puskesmas tentu saya berkewajiban kalau itu adalah program kita, saya juga punya tugas untuk mempromosikan program itu, apalagi kalau memang tujuannya baik, tujuannya adalah untuk menghentikan pandemi. Jadi dari semua sosialisasi mengenai vaksin yang saya ikuti, yang saya bisa tangkap adalah pertama, mohon koreksinya ya Erik sama dia kalau ada yang salah, sebetulnya virus COVID ini dia tuh kan masih satu keluarga sama virus influenza. Dia tuh kodenya yang HN.
ada yang H5N1, H1N1 gitu ya. Dan sebetulnya vaksin untuk virus itu tuh sudah dibikinnya lama. Gitu. Cuman memang bukan khusus untuk COVID. Jadi itu bukan hal yang sama sekali baru. Kemudian disampaikan juga dalam sosialisasi bahwa nanti virus itu yang dipakai adalah yang sudah dapat izin edar dari BPOM. Jadi insya Allah sudah ketahuan amannya. Ada yang mengatakan uji klinis fase 3 belum selesai. Nanti mudah-mudahan pada saat vaksinasi itu berjalan, uji klinik sudah selesai. Dan kalau kita mungkin mikirnya begini, bismillah, pemerintah itu insya Allah tidak mungkin membuat program yang massal gitu ya, kalau ternyata program itu membahayakan untuk masyarakatnya. Jadi kalau memang pemerintah membuat kebijakan, ayo kita vaksinasi massal, dan nanti kayaknya memang yang akan duluan tuh tenaga kesehatan ya, masuk di situ ya, Dr. Ferry, Dr. Dia, saya, Dr. Upay gitu ya. Itu salah satu sasarannya, pasti tujuannya insya Allah baik. Dan kemarin juga disampaikan bahwa dari semua uji klinis yang sudah dilakukan, efek samping yang timbul itu tidak beda jauh dengan efek samping vaksinasi yang lain. Jadi tidak ada efek samping khusus yang kemudian harus ditakuti sampai berlebihan, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya kepada saya mengenai vaksinasi, ya itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencoba menghentikan pandemi yang sudah terlalu berkepanjangan ini. Seperti itu. Ya, gratis pula ya, Weng ya? Gratis ya. Nah, gratis pula ya kan, jadi suntik aja udah gratis ya kan. Ya. Kemudian ada Dokter Eri masih, kalau asma bisa nggak apa-apa disuntik, divaksin juga ya untuk yang asma. Gratis apa? Ya prinsipnya kalau misalnya vaksin itu kan yang tadi kata Aweng bilang ya, kondisinya harus diperiksa dulu sama dokter apakah memang dia ada kontraindikasi pada pasien-pasien yang memang ada tidaknya komorbid. Kalau misalnya memang dia tidak ada kontraindikasi, menurut saya sih silakan aja gitu. Tapi kalau memang dia ada dengan alergen tertentu seperti itu, lebih baik memang dipikirkan untuk kenapa? Halo. Ya, lanjut ya. Kedengeran Mas Wendy? Lanjut ya. Iya. Jadi prinsipnya tidak masalah, asalkan diperiksa dulu oleh memang dokter yang bersangkutan. Katakan dokter paru atau dokter penyakit dalam atau dokter anak kan juga ada anak yang nanti akan divaksin begitu. Ya. Oke. Terus kalau yang gratis tuh mekanismenya lewat BPJS Kesehatan ya, kalau nggak salah ya? Gini. Gimana tuh? Maaf, buat saya apa buat Eri ya pertanyaannya? Ya, siapa aja, Aweng boleh kan? Aweng lebih ke ini ya, kesehatan masyarakat begitu kan? Kalau kami di Puskesmas memang dapat instruksinya adalah nanti vaksinasi itu kami sudah dapat daftar namanya dari BPJS gitu. Seperti itu. Jadi yang pasti masuk daftar namanya ke BPJS adalah tenaga kesehatan, kemudian pejabat publik gitu ya. Jadi nanti ketika melakukan vaksinasi itu, kalau saya nggak salah ya, kalau nanti sistemnya tidak berubah, daftar nama sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS untuk yang etapa pertama. Jadi yang etapa pertama itu kan pejabat publik, kemudian tenaga kesehatan gitu ya. Nah itu nanti yang akan mendapatkan vaksinasi duluan. Kami di Puskesmas kemudian menyediakan tempatnya, menyediakan tenaga kesehatan yang melakukan, vaksinnya dari provinsi. Jadi memang kalau ditanya melalui BPJS, sepertinya iya, melalui BPJS melakukannya seperti itu. Ya. Oke, thank you, Weng. Kemudian nih ada yang nanya lagi nih, terakhir nih pertanyaan nih. Merek vaksin apa yang bagus ya? Wah, udah main merek ini. Wah, ada pesan sponsor ini. Sebetulnya kemarin waktu sosialisasi itu disebutkan ya beberapa merek. Tapi saya terus terang belum sempat menyerap informasi itu karena jujur punten bukannya nggak ikhlas, tapi pasien baru tuh banyak banget. Kayak hari ini aja tuh pasien baru di tempat saya tuh satu hari 32 orang, meninggal 2. Jadi kalau misalnya belum sesuatu yang harus memang dihafalkan, saya nggak hafal. Jadi punten saya nggak hafal mereknya gitu. Ya, oke. Baik. Boleh tambahin, Wen? Iya, silakan. Jadi mungkin ditambahin sama Abang atau sama dia ya. Jadi vaksin kan bermacam-macam ya. Ada yang dari Sinovac dari China itu terus terang memang efikasinya itu belum ada. Makanya ID masih menunggu surat izin edar darurat dari BPOM yang tadi nyambung dari Dokter Naweng tadi. Artinya sampai itu belum ada, saya rasa juga ID walaupun memang pasti akan mendukung program pemerintah, tapi kita harus tunggu. Itu Sinovac. Kalau yang dari Pfizer itu sudah ada efikasinya. Dan efikasinya makanya pemerintah negara besar tuh seperti Amerika maupun
Di China malah dia memakai Pfizer untuk saat ini. Nah, kita sayangnya memang memakai yang Sinovac yang kemarin kita dengar, begitu kan namanya. Nah, jadi menurut saya kita tunggu aja apa keputusan daripada Kemenkes, pasti ini yang terbaik buat kita lah. Amin. Iya. Amin. Amin. Ya. Amin. Oke, ini aduh ada pertanyaan lagi nih. Gue kalau bacain nggak enak. Ini. Kalau saya nggak masalah kok, insya Allah. Nggak masalah ya? waktunya panjang. Nggak masalah ya. BPJS. Pagi juga nggak apa-apa, silakan. Oke. Nah, ini. Bisa begadang kayak yang nakes semua. Jadi ada yang tanya nih, bener nggak katanya tidak dianjurkan penggunaan ventilator karena justru bisa memicu kematian nih dari Dian nih nanya. Ini kayaknya harus siapa Eri ya? nih. Eri. Kayaknya harus Eri nih. Untuk pasien-pasien dengan COVID-19 yang berat, itu memang ada yang namanya desaturasi. Saturasi oksigen itu yang biasa pada kita sekarang orang normal 99 sampai dengan 100%, dia bisa menjadikan di bawah 90%. Sebelum terjadi gagal nafas, biasanya dokter akan kontak ke ICU untuk kita perlu tidaknya diberikan pemasangan alat bantu nafas. Alat bantu nafas memang plus minusnya banyak, tapi untuk kasus-kasus dengan kondisi COVID-19 memang diperlukan untuk kasus yang berat. Memang kalau dilihat, kalau saya nggak ini ya di MMC itu kan ada 7 bed ya, dari 7 bed itu 4 bednya itu untuk COVID-19, 3-nya itu untuk pasien yang non-COVID. Kalau dulu kan ICU jantung sama non-jantung, sekarang COVID dan non-COVID. Jadi artinya, kalau misalnya memang kita cepat penanganannya, dan kita berikan penanganan bukan hanya dalam bentuk antivirus, tapi juga bisa juga imunoglobulin atau bahkan plasma convalescence, beberapa pasien bagus. Sementara yang lainnya betul, kalau memang yang udah berat karena udah masuk ke dalam cytokine storm, ya tentu dia akan lama-lama akan menurun dan prognosisnya kurang baik atau malam ya, dubiat malam, dan betul ada yang meninggal. Tapi angka kematian di ICU MMC menurut saya sih tidak terlampau banyak untuk COVID-19 ini. Saya nggak tahu kalau angka nasional ya. Jadi percayalah untuk ventilator itu memang 50-50. Tapi saya yakin kalau itu dengan baik pasti akan bagus kok. Oke, berarti tergantung kasusnya ya, ya. Tergantung Kasusnya ya, nggak selamanya itu jelek gitu ya. Kemudian nih Oni ada nanya nih Dewono, vaksin dari luar itu efektif nggak untuk virus lokal ya? Kayaknya ini virusnya internasional nih, COVID kayaknya. Kita tunggu aja nih. Kita tunggu aja nih. Dari kementerian. Oke. Nah, Benny masih ada nggak Benny? Ben? Nah, masih ada Ben. Ben, waktu lu di rumah sakit, lu dapat alat bantu apa dan obat apa aja Ben? Infus vitamin C ya. Vitamin C lewat infus, terus sama antibiotik, terus sama Avigan. Avigan tuh 8 hari pertama ya, kalau nggak salah. Itu di bom ada yang sekali minum sampai 8 butir Avigan. Iya. Sekali minum. Untuk hari pertama, betul. 8 butir. 8 butir. Mantap. 8 butir hari pertama, terus hari kedua sampai hari kelima itu 3 butir. 3 butir, betul lah ya. Oh, buat apa ya? Avigan untuk mematikan replikasi virusnya. Tapi memang Avigan pun bukan menjadi obat yang udah disetujui menurut WHO. Tapi karena kita kan mengisi kekosongan ini, kita kan nggak mungkin nggak memberikan obat-obat tadi. Yeah. Dan kita salah satunya ya, itu dengan parameter-parameter tertentu ya. Avigan, Remdesivir, kemudian bahkan IVIG, itu ada tergantung, ada parameter-parameter, ada interleukin yang tinggi, ada yang limfositnya rendah, jadi nggak semuanya dapat Avigan gitu. Nggak selalu. Nah, untuk kasusnya Om Benny, alhamdulillah dia responnya bagus, alhamdulillah banget gitu. Ada yang cocok. Oke, thank you Om Benny, Om Eri ya. Wah, nggak kerasa nih, udah jam 10 aja ya. Aduh, seru banget nih. Baik, terima kasih untuk sharingnya, Benny. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya harus dijawab nih. Jawab aja, Meng. Ya. Sama dari. Mau nanya terkait sama pekerjaan yang ngurusin wedding, proteksinya buat diri gimana? Ah, ini ada juga nih. Dari Ambar nih. Wah iya, Ambar nih. Ambar ngurusin wedding orang nih. Dari Pugu sama wedding sahabatnya nggak pernah diurusin nih teman-teman 34 nih. Wendy mau wedding lagi, Wed.
Kagak lah. Ambar, ngapain sih Wen lo? Buat Oh iya, Fer, Naweng mau tanya ya, kan untuk ya bingung juga sih, udah swab udah sampai 3 kali. Setiap kali mau ngurusin wedding gitu ya, Fer. Naweng, gue kan rapid juga kayak cuman buat kenyamanan hati orang yang mau pesta aja sih gitu ya. Gitu. Jadi sekarang gue tuh proteksinya untuk kayak kamu datang sekarang, soalnya orang tuh kayak wedding kayak tadinya kan memang sedikit, tapi makin terakhir minggu lalu itu tamunya tuh bisa sampai 150 orang. Jadi gue sampai ketakutan sendiri, sampai gua ya gitu deh gitu ya. Dan pengen nanya ya, proteksi buat diri ya, udah vitamin pasti kan udah ya segala macam, dan terus capek juga gitu ya. Gue setiap kali abis wedding paling cuman rapid tuh kan kayaknya sekarang udah kayak udah nggak bisa dijadikan patokan kali ya, gimana tuh para dokter ya. Terus kan gue tuh swab sampai udah 3 kali gitu ya, yang udah sampai udah trauma kali ya gue, tapi kan mau nggak mau iya gitu ya. Jadi sekarang itu sampai jadi pertanyaan gue adalah untuk kita nih kan mau nggak mau memang harus berinteraksi sama orang, udah pakai masker iya, udah pakai face shield iya, terus untuk gue nggak pakai sarung tangan sih, karena gue pikir gue lebih baik cuci tangan terus gitu kan ya gitu. Cuman emang susah ya mengedukasi orang Indonesia tuh, buat mereka tuh yang namanya pesta tuh masih kayak sebuah pengakuan diri apa gimana ya, gue nggak ngerti gitu ya. Nah untuk kita tuh proteksinya selain ya oke lah vitamin apakah memang setiap kali, maksudnya gini kan kita habis pesta nih, untuk kita langsung swab gitu ya Fer, Naweng harus langsung besoknya kah, atau harus berselang 3 hari kah, atau karena kan banyak banget nih literatur yang gue baca nunggu 14 hari dulu karena itu si virus masih berini. Tapi kan kita deg-degan ya, sedangkan minggu depannya sudah harus ada pekerjaan yang harus ditangani kembali gitu sih gitu. Jadi menurut kalian berdua kira-kira proteksi yang paling apa yang harus gue lakukan? Apakah emang harus swab setiap kali habis acara apa gimana ya gitu? Oke. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Puguh, maaf. Ini ada pertanyaan di chat dari Puguh, mungkin saya coba jawab itu dulu ya, soalnya ini sepertinya penting. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan kalau kita merasa kita kena COVID? Jadi gini, punten, teman-teman, sebelum nanti saya mencoba menjawab yang dari Ambar, kalau kita memang khawatir kita terkena COVID, sebetulnya yang dihubungi pertama kali adalah puskesmas, gitu. Karena pada akhirnya nanti yang mengurusi di lapangan itu adalah puskesmas, gitu. Kalau nanti teman-teman misalnya merasa, saya takut kena COVID ke rumah sakit, silakan. Tapi nanti pulang dari rumah sakit pun tetap puskesmas yang akan memantau. Jadi orang-orang yang dirawat di rumah sakit terkait COVID, itu nanti sampai rumah pun datanya akan diberikan kepada puskesmas. Ketika orang itu dirawat dengan terkonfirmasi positif, dia ada di rumah sakit, keluarganya yang ngurusin juga puskesmas. Gitu. Jadi punten, kalau memang sampai kita khawatir kita atau keluarga kita itu terpapar atau terkonfirmasi positif atau suspek atau probable, yang dilakukan adalah silakan menghubungi puskesmas. Kalau sampai misalnya udah berat dan sudah ke rumah sakit akan memberikan data keluarga pasien kepada puskesmas, siap-siap aja nanti pasti akan dihubungi oleh puskesmas. Seperti itu, gitu ya. Jadi sekarang memang kita kayaknya mesti mulai tahu nih, rumah saya nih puskesmasnya mana sih yang masuk di domisili kita gitu ya, karena nanti yang mengurus di dalam mereka. Nanti pasti ini pasti minta bantuan Eri juga menjawab mengenai Ambar, tapi mungkin saya coba sampaikan begini. Ambar, punten, saya, Ferry, dia dan Upai itu setiap hari bertemu dengan pasien positif. Ya. Tapi kami nggak setiap berapa saat melakukan rapid test, nggak berapa saat melakukan swab. Saya selama pandemi ini nge-swab baru 2 kali ketika ada staf saya yang positif beberapa orang. Nah kalau seperti itu memang harus dilakukan kepada semua staf yang ada di puskesmas. Jadi intinya pertama ya kita yakini bahwa yang namanya 3M+, ya 3M+ itu adalah cara yang bagus. Dalam artian kita selalu menggunakan masker, kita menjaga jarak aman. Kalau dalam hal petugas kesehatan dipastikan bahwa alat pelindung dirinya itu mencukupi. Kemudian fisik bangunan tempat dia bekerja juga mendukung supaya tidak ada penularan. Kalau itu adalah ruang infeksius, dibuatlah
ruangan bertekanan negatif umpamanya gitu ya. Jadi kalau Ambar bertanya kira-kira proteksinya gimana, masker sudah sangat betul. Jadi selalu gunakan masker. Face shield saja tidak cukup, karena face shield itu kalau misalnya sampai ada droplet dia tuh bisa mantul. Dia keluar dari mulut, karena face shield dia malah keluar. Jadi silakan pakai masker dulu. Kalau mau lebih nyaman, kalau mau lebih merasa aman, pakailah masker bedah. Kalau mau lebih merasa aman lagi, pakai KN95 boleh, pakai KN95 juga boleh. Nanti sudah itu baru pakai face shield gitu ya. Terus betul sekali Ambar, silakan nggak harus pakai sarung tangan, cuci tangan aja. Nah mengenai edukasi orang pada saat pernikahan, memang mau nggak mau sebagai wedding organizer kita bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada kerumunan orang gitu. Jadi kalau memang tamu sampai 150, gimana caranya membuat pernikahan itu tuh bisa beretapa. Oke, undangan, nih yang hajatan orang kaya raya, dia mau undang 1.000 orang. Oke, sampaikan ke dia, kalau mau undang 1.000 orang, bikin kegiatan dari jam 8 sampai jam 8 malam. Setiap 1 jam yang datang sekian orang, yang datang sekian orang, supaya tidak ada kerumunan orang. Itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Gitu. Dan dengan memastikan bahwa kerumunan orang tidak banyak, kita akan mengkondisikan jarak satu orang dengan orang lain itu di atas 1,5 meter, sehingga kalau sampai nih ada yang positif gitu ya, itu tidak bisa menulari. Itu satu lagi, kalau di tempat saya biasanya kalau ada yang hajatan, saya sampaikan jangan makan di sana gitu, jangan prasmanan. Jadi yang lebih aman pada saat pandemi ini, makanan tuh dibawa pulang, karena ketika makan kita pasti buka masker. Dan orang Indonesia tuh kalau makan pasti ngobrol. Gak ada orang Indonesia yang makan diem-dieman. Gitu. Ketika kita buka masker, kita makan, itu dropletnya tuh bisa loncatnya jauh, sampai 3 meter. Gitu. Jadi kalau namanya bikin acara nikahan, bikin hajatan, segala macam, silahkan. Pastikan tidak ada penumpukan massa. Pastikan ruang yang ada itu cukup untuk sekian orang dengan jarak aman. Gitu ya. Dan pastikan makanan tidak dimakan di situ. Gitu. Ini barusan saya sambil ngelihat WA, ada pasien lapor, dia habis datang kondangan, ternyata kedua besan dua-duanya sudah positif. Sekarang semua yang hadir pada ketakutan. Apakah mereka juga positif juga apa enggak, minta di rapid massal dan lain-lain. Itu hal yang mau kita hindari. Jadi saya yakin Ambar juga bisa membuat pernikahan itu tetap meriah, tetap memuaskan buat kliennya, memenuhi semua keinginan klien, tapi tetap melakukan protokol kesehatan sehingga nanti tidak muncul klaster pernikahan gitu. Nah kalau muncul siapa WO-nya Ambar, kok gitu sih kan malah nggak enak gitu ya buat Ambar ya. Jadi silahkan mengkondak sebuah pernikahan semewah apapun silakan, dengan tamu sebanyak apapun silakan, tapi pikirkan untuk 3 hal tadi. Tetap menjaga jarak, kalau perlu di depan sediain masker bedah. Orang datang nggak pakai masker, suruh pakai umpamanya gitu ya. Pokoknya itu memastikan bahwa akan sangat meminimalisir kemungkinan penularan kalau sampai yang datang ada yang otik. Seperti itu. Gitu ya. Thank you banget. Thank you ya, kayaknya udah cukup lengkap. Ada yang mau ditambahin Dok Dia sama Eri? Udah cukup kan? Cukup ya. Thank you banget ya para dokter. Nanti kalau sehat selalu semuanya ya. Iya Ambar, thank you Ambar. Kalau kurang meriah, pestanya undang gua aja Ambar, biar meriah. Enggak bakal. Iya Wen. Sponsornya ayamnya ya Wen. Sponsor ayam. Oke. Nah ini ada lagi baru-baru ini ada teman kantor kena COVID yang bersangkutan punya penyakit bawaan, jantung dan gula. Di rumah sakit sempat 2 minggu dirawat. Ternyata setelah sembuh, dokter bilang minum obat penyakit bawaan juga memicu tumbuhnya virus. Apa benar ya gitu? Jadi sebaiknya selama terkena COVID, obat penyakit bawaan ditunda atau dikurangi dulu. Nah, nih, bagaimana nih pendapat teman-teman dokter? Silakan, Eri. Kalau ini Mas harus Eri. Boleh saya jawab, Wen. Ya. Jadi penyakit bawaan itu pasti ada obatnya, tapi memang mesti dilihat dari kasus per kasus. Misalnya penyakit jantung bawaan biasanya kan dari anak gitu kayak gitu ya. Memang sebaiknya dievaluasi sama teman sejawat dokter jantung atau dokter penyakit dalamnya. Jadi jangan asal main ditunda begitu. Tapi kalau memang ada namanya interaksi positif maupun interaksi negatif, jadi ada efek meniadakan gitu. Kalau ada efek meniadakan, baiknya memang itu tidak diberikan. Tapi tetap sebaiknya itu kasus per kasus, jadi nggak bisa digeneralisir. Umum ya. Iya. Ya oke. Ya jadi memang karena COVID ini baru dan sebagainya, memang nggak bisa digeneralisir ya segala efek samping dan sebagainya begitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau dapat informasi sebaiknya tidak langsung percaya begitu ya, dikonfirmasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu informasi. Baik, mantep banget nih. Aduh, penjelasan teman-teman luar biasa ya. Kita banyak dapat ilmu malam ini dari teman-teman. Semoga
ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat ya diri kita dan keluarga kita masing-masing ya. Sekali lagi terima kasih ya Benny, dia Eko, Eri, Aweng gitu ya atas sharingnya. Mungkin next, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan apa ya namanya ya, kenangan atau ucapan atau apapun buat teman-teman kita yang sudah mendahului gitu ya. Kalau kayak tadi gue pribadi khususnya kepada Iman Bagus begitu ya. Mudah-mudahan lu maafin gue juga man, dan mudah-mudahan lu jalan lu lancar gitu untuk menghadapi Yang Maha Kuasa gitu ya. Amin, amin. Ya, mungkin ada teman-teman ada yang mau kasih sepatah, dua patah atau 3.000 kata begitu. Silakan. Om Rizky ini kayaknya nih di pantai ini kayaknya mantap nih. Masih di Pontianak Om? Masih Om. Nah, pas Pontianak pas deh biar pas Pontianak. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Indri ada yang mau sampaikan Indri? Masih ada nggak Indri? Indri, mana Indri? Tadi dia ngontek gua, katanya mau ngomong apa gitu. Indri? Oh nggak ada dia. Iya. Yang duet Emon sama Koko tuh. Oh ya, Emon, Koko. Emon sama Koko ada 2 orang Emon, Koko. Ada yang mau disampaikan kok? Gak ada Om. Semuanya punya banyak kenangan yang bagus-bagus sama semua teman-teman. Yang bagus aja yang diinget-inget deh. Iya. Biar. Kenangan yang luar biasa sama mereka semua tanpa kecuali. Iya. Aduh, makin bijak Pak Firman nih. Mantap. Temennya nggak komen temennya. Temennya gantian. Ya, Anton. Lu salah numbuhin rambut lu Ton. Rambut terus nunggu di atas, lu nunggu di bawah lagi gitu. Ini akar bos. Oh akar. Ini kalau atas mah udah mulai tipis, ketarik ke bawah. Gitu. Kodrati lah. Oh iya. Ton gimana Ton? Mau nyampein sesuatu Ton buat teman-teman? Sebetulnya sama. Kenangan kita mesti teman-teman kita bagus lah ya. Dan sudah disampaikan sama Om Wendy juga di depan tadi bahwa mau cepat, mau lambat, tidak lihat umur, tidak lihat sakit, tidak lihat sehat, kita juga akan sampai ke titik itu juga gitu loh, bahwa kita harus kembali ke asal kita juga. Jadi tadi Om Wendy terima kasih sudah kasih ingat kita bahwa siap tidak siap kita harus siap. Jadi apa yang bisa kita buat perbaik, buat utamanya diri kita sendiri. Jadi ya silakan perbanyak aja amal ibadah Bapak Ibu, teman-teman. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin itu aja Om Wendy. Oke. Baik, terima kasih Om Anton. Jadi terima kasih sekali lagi ya. Gua sebagai host ya, rasanya nggak kerasa kita udah mau 10:30 saja. Mungkin gua akhiri dulu pertemuan kita. Insya Allah ini jadi nggak cukup sini, mungkin nanti ada pertemuan lainnya begitu ya. Tapi kalau gua rangkum tadi, kita semua punya perhatian yang sama, rasa persaudaraan yang sama, kita kirimkan doa, kemudian kita perlu tadi jaga kesehatan, jaga pola hidup begitu ya, dan secara spiritual kita perlu tetap menjaga diri kita tetap bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Ya kita sadari saja bahwa peran kita sebagai manusia. Kalau mungkin teman-teman semua perlu bertanya kepada diri sendiri, kira-kira kenapa Tuhan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita gitu? Apa peran kita yang ada di bumi ini, di dunia ini, dan laksanakan peran itu, insya Allah itu akan membuat bahagia gitu ya. Nah, setelah dari dalam kita bagus gitu ya, kita punya nggak cukup juga, kita perlu juga melakukan praktek-praktek yang sehat dalam kehidupan sehari-hari terkait sama COVID gitu ya. Jadi apa yang disampaikan para dokter tadi menjadi sesuatu yang inspiratif dan informatif gitu buat kita semua, supaya kita bisa menjaga kesehatan diri kita, keluarga, dan juga lingkungan. Dan mari kita sama-sama jadi agent gitu untuk memberikan penyuluhan, pencerahan kepada
orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa saling menjaga gitu ya. Dan yang terakhir, seperti bukan pengalaman ya, seperti yang terjadi teman-teman kita yang sudah mendahului, sebenarnya gitu ya, orang yang mendahului itu akan kita ingat jasa-jasanya begitu ya, kebaikan-kebaikannya. Nah tadi Anton juga sudah sampaikan juga, seperti yang saya ingatkan di awal, nanti itu pada saat kita dipanggil gitu, yang akan diingat adalah apa sih sebenarnya yang sudah kita perbuat gitu ya, bersama lingkungan kita, bersama diri kita, bersama keluarga kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu rangkuman dari saya gitu ya, sebagai host, atas nama panitia dan semua teman-teman. Terima kasih atas semua partisipasinya. Pada malam hari ini kita berdoa bersama, semoga doa dan kebaikan yang kita berikan kepada para arwah yang sudah mendahului kita kembali kepada kita kebaikan itu. Dan mohon maaf saya sebagai host kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada sedikit bercanda-bercandaan nggak ada dalam hati, mudah-mudahan dimaafkan oleh teman-teman semua. Demikian acara ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari ya. Demikian teman-teman, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Teman-teman tetap sehat ya. Thank you. Jangan lupa protokol kesehatannya ya teman-teman. Oke, amin. Sip ya. Oke, gue pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Pamit ya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman sejati
jadi tinggallah sepi. Ya semuanya. Iya, makasih ya ruangan Zoom-nya ya. Sama-sama ya, semoga berguna. Semoga bermanfaat, amin amin. Makasih semuanya, maaf lahir batin. Saya tutup ya. Ya, tutup aja. Bye, sehat. Ya, amin. Amin.